Hai Hypers, kembali lagi dengan saya Syabna Ali dalam acara Hype Show. Enjoy the show. Oke, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita akan peringati hari ini dengan menjadikan tema acara hari ini yaitu Sumpah Pemuda. Karena saya di sini hanya pembaca berita dan bukan host, saya akan menginformasikan fakta-fakta menarik seputar Hari Sumpah Pemuda. Fakta yang pertama adalah awalnya tidak menggunakan istilah Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa sejarah tanggal 28 Oktober tahun 1928, sebenarnya tidak ada istilah Sumpah Pemuda. Adapun hasil Kongres Pemuda II pada waktu itu adalah Ikrar Pemuda. Nah, barulah di tahun 1930-an, kata tersebut diubah oleh Muhammad Yamin menjadi Sumpah Pemuda. Kemudian, melalui keputusan Presiden Soekarno menetapkan Hari Sumpah Pemuda menjadi Hari Nasional. Oke, itu dia tadi fakta yang pertama. Sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah awalnya diperingati sebagai peringatan lagu Indonesia Raya. Nah, dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, lagu Indonesia Raya diperdengarkan di halayak umum pertama kalinya. Di hadapan para peserta Kongres, W.R. Supratman memainkan lagu ciptaannya tersebut dengan biola. Setelah selesai memainkan lagu Indonesia Raya, para peserta Kongres meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Nah, kata merdeka dalam lirik lagu tersebut dihilangkan dan diganti menjadi kata mulia. Nah, itu dia fakta yang kedua. Sekarang kita lanjut ke fakta yang ketiga ya. Fakta yang ketiga menggunakan ejaan Van of Fusion. Tidak banyak yang mengetahui bahwa ternyata naskah asli Sumpah Pemuda ditulis menggunakan ejaan Van of Fusion. Van of Fusion adalah ejaan yang digunakan pada masa penjajahan dulu untuk menulis kata berbahasa Melayu. Nah, menggunakan gaya penulisan yang bisa dimengerti oleh orang-orang Belanda. Namun, kemudian penulisannya diubah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Yang isinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu dia beberapa fakta-fakta menarik seputar Hari Sumpah Pemuda. Dan sekarang saatnya kita sambut host kita hari ini. Dan ini dia Wilfrida dan Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bersama Ella di sini Dan aku Will. kita ketemu lagi di Hype Show Bincang-Bincang. Enjoy the show. Yeay. Oke, di mana hari ini kita semua, khususnya rakyat Indonesia, sedang memperingati hari besar nih Will di tanggal 28 Oktober. Ada acara apa sih, Kak? Bukan lain adalah Hari Sumpah Pemuda. Boleh tepuk tangannya dong untuk semua yang ada di sini. Oke. Tadi nih Kak Ella, beberapa hal menarik seputar Sumpah Pemuda itu sudah dibacakan oleh rekan kita. Namun di Hari Sumpah Pemuda ini kita akan sedikit membahas dan mengupas tentang muda-mudi di era saat ini yang sering kita sebut dengan istilah-istilah unik ya Kak ya, yang dari segi rentang usia itu ada istilah-istilahnya gitu. Oke, apa tuh, Tapi Kak? kita nggak fokus ke situ nih Kak. Oke. Kita lebih fokus ke mereka yang ternyata itu mungkin tanpa sadar masuk ke dalam generasi yang kita kenal dengan Sandwich Generation. Itu akan jadi topik kita pada hari ini. So langsung aja kita kasih tahu teman-teman, topik kita hari ini adalah Lika-liku Sandwich Generation. Ya, remaja saat ini seringkali disebut dengan istilah sandwich generation Yes, katanya. benar-benar. Yang mungkin ada beberapa orang yang belum familiar sih apa sih istilah sandwich generation itu. Oke, sedikit informasi ini tentang sandwich generation.
Yaitu adalah sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu bersamaan. Mencakup untuk diri dia sendiri, keluarga intinya maupun orang tuanya. Sandwich generation juga banyak dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia yang kental sekali dengan nilai-nilai kekerabatannya. Oke. Oh ya Will, artikel ini juga udah tayang loh di salah satu website dengan judul Mengenal Sandwich Generation yang banyak dijumpai di negara berkembang. Wah bener, ini Hypers harus baca nih ya untuk lebih tahu info lengkap soal Sandwich Generation ya. Bener, karena soalnya istilahnya unik nih Kak ya, kita baru denger juga gitu ya. Cukup menarik untuk dibahas seputar Sandwich Generation ini, tapi pastinya nggak lengkap dong kalau kita tidak mengundang beberapa narasumber untuk kita ajak ngobrol dan mengupas lebih dalam. Maka dari itu pada hari ini langsung saja kita undang narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang content creator, designer, koreografer, dan juga pelaku seni yang pastinya sudah melanglang buana kemana-mana ya Kak ya. Bener ya. So langsung aja kita sambut, ini dia Angga Arisman Ananta. Boleh tepuk tangan. Kak Angga, Hai, udah Ella. lama banget nggak ketemu. Gimana kakak kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik dong. Baik banget ya, kelihatan Baik banget dong. makin fresh ya kayak Presentasi wah. baik dong. Oh, jangan dong Kak. Sabar. Sabar gitu Baru ya. mulai open. Baru mulai udah semangat banget untuk buku ya. Harus dong, semangat Bener. terus. Oke, tanpa berlama-lama nih Kak. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan, aku mau tahu dulu nih. Boleh nggak sih kakak cerita sedikit tentang perjuangan Kak Angga? Tadi kan aku bacain banyak nih profil Kak Angga tuh ya, mulai dari desainer, kemudian content creator. Boleh nggak sedikit cerita sama kita nih di sini, sama Hyper semua yang nonton, tentang perjuangan Kak Angga bisa sampai di titik sesukses ini sekarang? Oke, kalau perjuangan nih, kalau dari awal banget itu sebenarnya aku fokusnya di dance. Kenapa? Karena waktu SMA itu aku sering lihat ya anak-anak lomba ataupun tampil di sekolah. Terus aku lihat kayaknya gue bisa deh kayak gitu. Dan akhirnya dengan keberanian dan kebulatan tekad, akhirnya aku bikin tim sendiri, terus lomba-lomba. Walaupun lomba-lomba itu awal-awal kalah karena nggak tahu kostumnya jelek lah, atau kamu dancer juga kan ngerti kan kalau kostumnya jelek atau tariannya juga nggak rapi. Udah deh pasti itu. Iya, pokoknya aku di sini as a dancer itu memang otodidak gitu. Aku nggak pernah ambil sanggar, nggak pernah ambil yang namanya kelas, jadi otodidak. Dari dancer ternyata makin tahun ke tahun nggak mungkin dong nari terus, lama-lama kan udah tumbang, udah tua ya kan. Tua nih. Tapi nggak kelihatan tua loh ya. Masa sih? Dong, energik Serius, banget energik soalnya. banget. Aku 30 ke atas loh, kelihatan gak sih? Milenial banget tapi kita. Iya. Baik ya. Ya, pokoknya lanjut ya. Ya, Jadi fine. after dance itu karena mau nyambung dikit lah, lebih ke kostum lah akhirnya. Oke. Awalnya bikin kostum tuh ya udah kostum nari biasa Iya. ya. Dan di tahun 2015, sekitar berapa tahun yang lalu? 8 tahun lalu ya berarti. Iya, 8. Jadi aku dapat apa ya, challenge sebenarnya. Jadi ada salah satu kerabat aku, dia adalah Putri Pariwisata Indonesia 2015. Oh my god. Terus dia nyamperin aku, "Kak, bikinin aku kostum dong." Kostum apa? Nasional kostum, Kak. Terus aku yang kayak, "Oke, bisa." Ya udah. Akhirnya dari situ learning by doing, belajar. Ya udah sambil ngelakuin. Akhirnya aku ketemu dengan tim yang solid dan akhirnya jadi deh kostum-kostum dari 2015, 16, 17 sampai kemarin pun aku masih ikut lomba di Putri Pariwisata Indonesia 2022. Alhamdulillah best national costume. Boleh tepuk tangan buat Kak Angga. Keren Perwakilan banget. dari Jawa Barat. Keren banget. Iya. Ini sangat membanggakan ya Kak ya, Iya. di kancah Pasti dong. nasional bahkan Nasional. internasional juga. Aduh kalau mau sombong, Waduh. aku jangan pernah dong. ke Cina. Oh yes. Kostumku ya, Iya, ke Cina, ke Poland, ke Singapura, ke Oh Malaysia, ke my God. Philippines. Wow. Paling jauh mungkin ini Europe ya, di Wow. Poland sana waktu Wow. 2019. Keren banget Kak Angga, Iya. ini super inspiratif ya teman-teman. Sangat inspiratif banget guys. Nggak Alhamdulillah. salah ya kita baca profilnya yang banyak itu dan memang ternyata Betul. seperti itu adanya gitu Iya. ya. Menarik sekali nih perjalanan Kak Angga hingga ke titik saat ini. Nah kalau aku mau tanya hal lain boleh kali ya Kak? Boleh Ini dong. sedikit private mungkin pribadi banget. Private? Ya tapi Digembok gak sih? jangan Oh, dong, beda bukan dong. IG ya. Iya beda dong. Kalau Kak Makanya Angga, download hype. oh iya download hype dong. Hmm. Oke, kalau Kak Angga mungkin kurang nyaman dengan pertanyaannya nggak apa-apa banget nih kalau nggak dijawab ya. Oke. Tapi kalau aku boleh tanya nih, Boleh. Kak Angga dari awal berkarir hingga di titik saat ini, apakah Kak Angga itu punya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya mungkin kayak saudara kandung atau saudara yang tinggal dan orang tua itu sendiri gitu? Oke. Kalau dijawab boleh ya? Boleh Boleh dong. Silakan.
silakan. To be honest, kalau memang itu ditanya ini, ya memang aku kalau dibilang tulang punggung, memang tulang punggung. Kenapa? Karena aku adalah anak paling besar yang di rumah. Jadi kakakku itu memang sudah menikah, so aku punya adik-adik yang harus aku kuliahin, aku sekolahin. Dan alhamdulillah ketika aku kuliah pun aku udah sendiri gitu, biaya sendiri dari kuliah, nguliahin adik, beliin ya kalau kuliah ada aja kan beli laptop, Benar, beli ini benar. Iya. gitu. Banyak banget. Kalau nggak Kebutuhannya mama, banyak mama sekali. karena kan janda ya. Oke. Iya, karena ayahku meninggal waktu aku semester 4. Jadi dari situ akhirnya I must fight for ourselves gitu. Jadi aku harus yang namanya ya udah, gue kerja juga, gue bisa kok kuliah sambil kerja. Karena kan di situ juga waktu sekitar umur udah mau 20-an gitu, aku memang dancer di industri. Jadi aku nari di TV-TV, pernah nari sama Cinta Laura. Iya, jadi dancernya. Terus aku lomba-lomba pun sampai 2016 pun aku ikut The Dance Icon Indonesia 2, salah satu finalis Jakarta. Jadi finalisnya ada 2 waktu itu. Iya, Pernah salah ketemu satu. loh kita waktu itu. Ya, kita Oh, dancer ya, Kak, enggak ya? dia waktu itu. Iya itu. Oh, gitu. Saat dahulu kala. Iya, itu. jadi di backstage itu ketemu nih sebelah Sempet sini ketemu, Cherry sempet Bell, ketemu. sebelah sini ada timnya aku. Nostalgia ya jadinya. Iya, jadi Oke, oke. zaman-zaman Iya. dimana pagi nih, pagi buta jam Subuh. 5. Ya, jam 5 ya harus sudah standby. Itu sampai jam 8 lah selesai. Betul. After itu aku langsung kerja. Oke. Heeh. Berarti emang Langsung lari lagi kerja. kerja banget nih ya Kak Iya. ya, karena memang itu salah satu bentuk support Kak Angga juga buat keluarga ya tadi Yes. betul gitu, karena ada Betul. ibu dan juga adik-adik yang masih harus dibantu ekonominya gitu Betul ya Kak ya. banget. Benar. Kalau nggak aku ya siapa lagi? Apalagi Karena gitu ya. ya udah kalau dibilang tulang punggung iya, tapi aku nggak ngerasa kebebani karena itu adalah salah satu bentuk berkat aku mendapatkan rezeki yang Yes, halal benar. dan aku kasih ke orang tua Benar, dan benar. adik-adik Benar. gitu. Dan pekerjaan kamu pun yang memang kamu sukai ya. Yes. Nah, itu dia. You do what you love ya. Iya, Oke, oke. pokoknya Hobi yang dibayar kapan lagi? Kapan lagi? Aduh, apa gitu ya. Oke. Kapan lagi? Jadi di serem stasiun loh aku dibayar? kayak gitu. Iya. Ya. Tapi keren banget ya Kak Angga. Keren ini banget. ya. Aku Dan- juga masih Iya. terkesima Yes. dengan beberapa talenta yang Tapi Kak aku Angga kuasai. tapi aku masih belajar kok di Masih sini. belajar. Masih learning by doing. Kalau Yes. misalnya ada tantangan lagi bikin kostum buat negara Indonesia ataupun buat negara lain, oke. Harus dong. Challenge accepted. Yes, harus Iya. harus accepted dong. Yes. Ini Kak Angga tuh multi talenta banget ya pokoknya. Benar, benar. Menurut Kak Angga apa sih motivasinya gitu? Oke, motivasi. Kalau motivasi mungkin lebih ke moto hidup kan. Yes, what is it? You can be anything you want to be. Just Oke. follow your dream and never give up. First, Okay. learning by doing. Yang kedua, ya udah, you love that. Kamu harus suka dulu. Betul. Benar, Iya nggak? benar. Setuju banget. Harus Yang suka dulu. ketiga, ya udah, hobi kan. Ya udah, hobi yang dibayar, it's fun. Yes. Ya gak sih? Benar. Ya gak? Kamu juga seneng gak sih dulu? Bener banget. Iya kan? Kalau orang bilang cuman gini-gini doang, enggak gitu juga, Enggak. capek loh. Benar, benar, benar. Latihan koreo, belum Betul. pakai kostumnya, mikirin ininya, belum apalagi jadwal show-nya padat, harus bisa Harus Ada bisa dah, ya. Benar, bisa bikin jadwalnya Tapi yang emang jelas seru dan banget ya jadi Kak Angga tuh ya, Benar, karena dia benar, mencintai pekerjaannya yang dia Yes. suka, yang orang-orang juga pasti pengen merasakan jadi dia Benar, gitu loh. Dan aku ngeliat nih dari cerita-cerita Kak Angga, dia tuh punya mimpi yang besar banget ya untuk Ya. hidup dia gitu, karena memang Betul. dia berawal dari kesukaan akan sesuatu gitu. Ya. Dan itu yang dia mau hidupin selalu supaya tetap nyata terwujud nih yang gue mau gitu ya. Yes. Oke, mungkin kalau dari tadi kita denger versi yang happy-happynya aja Happy. nih ya, pasti ada dong satu momen dimana Kak Angga ngerasa kayaknya capek banget ya, ada kayak merasa ini gue lelah banget, gue pengen ngeluh banget gitu ya Kak Angga ya, karena kan seperti yang aku tadi sampaikan, cita-cita besar yang kakak punya ini tentu dong usaha dan mentalnya juga harus Ya. sekuat itu gitu. Jadi Betul. kira-kira boleh nggak kakak kasih tahu kita di Apa? momen apa Kak Angga ngerasa sempat kayak lelah banget gitu? Saat lelah ya. Ya sih yang kayak Yang- merasa aduh gue dibawa banget yang ya kayak gitu. ya yang pasti kalau misalnya jadwal itu bentrok, Pasti. ya tiba-tiba aku harus memposisikan diri aku profesional juga. Yes. Dimana ya udah nggak mau tahu lu standby pagi, dari situ lu kuliah atau lu kerja, dari situ dari pulang lu harus ngajar lagi anak-anak, besok paginya harus siap-siap show lagi. Jadi sebelum preparation juga, sebelum besoknya itu aku udah preparation kostum, udah aku rapiin. Sama juga kayak misalnya ke kostum, aku nggak bisa yang cuman bilang oke, kostumnya ini nggak bisa, karena bikin kostum itu rumit. Yang pertama adalah kita harus tahu filosofi, nggak bisa sembarangan kita bikin kostum. Oke, filosofi. Yang kedua itu desainnya dan harus nyambung nih. Terus konstruksinya harus dipikirin. Ini kostumnya kegedean nggak ya? Terus Iya. keberatan nggak ya? Kostum pernah lihat kan kalau misalnya kita let's see Miss Universe, Yes. Miss Supernational, Miss World, and then siapa lagi tuh?
Miss Grand kemarin, Miss Yes, Grand International benar. itu kan sayapnya besar-besar kali. Itu tuh harus Unik dipikirin. banget benar. Iya, dipikirin warnanya, filosofi warna. Kenapa sih warnanya hitam? Benar. Why the color is yellow is the Yes. color of joy, bla bla. Itu sedetail itu loh bikin kostum. Jadi nggak bisa kita sembarangan asal bikin. Dan kain pun kita nggak bisa asal motong kain nih. Nah, Ternyata itu motif batik, tapi motif batik Jawa Barat. Tapi temanya itu NTT. Nggak Oh, bisa. iya. benar dong, benar. Iya. Jadi kalau Banyak bikin riset kostum juga. tuh harus banyak riset. Benar. Iya. Benar. Betul. Jadi nggak asal turun aja ya. Harus totalitas juga Benar, tentunya. kelihatannya aja yang Iya. kayak oh ini kostum gitu. Ini tapi cuma kayak gini, ternyata kayak gini, the ternyata di- process behind. Wah, The proses keren. dan juga Iya. balik lagi gimana caranya kita handle schedule kita itu rapih. Itu kesulitan aku tuh masih di situ karena ya aku harus sendiri loh, bukannya nggak percaya sama tim, cuman memang aku punya tes sendiri. Tiap desainer pasti punya stylenya sendiri kan, nggak mungkin aku lu pakai ini, gue pakai ini gitu. Ternyata sama gitu, nggak mungkin kita minta tolong desainer lain bikinin ini deh. Tapi kan hasil karya tangannya kan pasti sama, nggak mungkin dong. Kalau misalnya kita minta tolong sama orang, ya gak, kita harus bikin sendiri. Benar. Iya gitu, karena memang udah standarnya aku lah gitu. Yes. Yang heboh, yang full of philosophy. Heboh banget pasti Udah dia. pernah Kelihatan pakai dari belum tangganya sih? ya, benar. Aku mau nyoba dong nanti pakai. Oh boleh, Kapan kali nanti boleh ya cobain kita ya. bikin Iya. konten kali ya, Dibuatin, proses bener. bikin Boleh. kostum tuh gimana sih? It's not that easy ya Kak. It's not ya. that Oke, easy. oke. Boleh banget jadi konten. Yes, Di head bener. show juga bisa. Oh, Di bisa show, dong, enjoy the pasti. show. Bisa dong, Let's iya. make a costume. Yes, let's go. Let's make a costume tangkap dong bareng-bareng bisa Aduh, gak? aku nggak Oke. bisa Kak. Gimana coba boleh diajarin Coba. dulu Let's ya? make the Bisa. costume tap. Oke, Just coba. put your tongue under the roof and lay it down. Oke, can you please memimpin acaranya? Let's Oke. make a costume. Oke, nggak bisa. Nggak ya. bisa, nggak bisa Cuma sekencang Kak Angga dia. yang bisa. Oke. Pokoknya memang nggak mudah banget ya Jangan. ngejar mimpi kita tuh ya. Benar. Mudah. Nah, sekarang tuh sebelum kita undang satu narasumber lagi, Wah, ada kita lagi. akan Ada. menginformasikan kutipan yang sudah kita rangkum seputar beberapa jenis sandwich generation. Oke, kita lihat artikelnya di sini. Ada tipe sandwich generation. Generasi sandwich dibedakan menjadi 5 tipe. Oh. Tipe tersebut antara lain sebagai berikut. Apa aja, Oke, Win? yang pertama itu ada open face sandwich. Jadi tipe sandwich generation ini itu adalah orang-orang yang sudah menikah nih, hypers, tapi mereka itu belum punya anak. Ya, udah menikah tapi belum punya anak, tapi mereka harus membiayai kebutuhan hidup orang tuanya. Biasanya sih orang tuanya itu sudah memasuki usia yang tidak produktif lagi atau lansia. Lansia. Is it you? Oke, kata Kak Angga dia adalah open face sandwich Ya, generation. aku belum Oke. nikah. Oh, iya. Oh, iya, really? Oke, it's okay. Oh, udah, pertama. Oke. Kamu pernah Propose propose aku nih di langsung. sini. Oh, Jangan iya. propose. Kita beda acara Kak. Oh Oke. iya baik. Oke, the second boleh Kak? Oke, yang kedua ada extended open face sandwich. Tipe sandwich generation ini adalah dikategorikan sebagai orang yang sudah menikah. Tapi dia juga belum punya anak, namun harus menanggung biaya hidup orang tua serta saudara kandungnya. Yes, mirip ya kayak yang Mirip, pertama, mirip. cuma bedanya ini itu orang tuanya mungkin masih dalam usia produktif ya, Betul. karena ada saudara kandung juga nih gitu. Betul. Oke, yang ketiga ada traditional sandwich generation. Kalau yang ini itu merujuk kepada seseorang yang sudah menikah dan sudah punya anak. Oke. Tapi nih dia masih tinggal sama orang tua. Jadi nggak mau harus membiayai anak dan orang tuanya. Jadi kayak mau nggak mau gitu harus biayain Oke. orang tuanya karena masih satu rumah gitu kan. Ini kayaknya yang paling banyak Tuntutan ya, paling banyak di jadinya. Indonesia ya soalnya emang kayak Hampir sering ya. kebanyakan seperti Benar, itu. benar. Boleh selanjutnya Kak? Oke, yang keempat ada extended traditional sandwich. Tipe sandwich ini adalah extended traditional sandwich, jenis yang dialami oleh mereka yang sudah menikah dan memiliki anak, serta harus membiayai orang tua dan lebih dari satu orang adik atau kakak. Ini juga banyak, ini Win. banyak juga ya. Jadi kayak selain orang tua ini biasanya anak-anak sulung sih Kak ya. Kayak Anak-anak pertama. bener-bener kayak mau nggak mau. Tapi nggak hanya anak pertama Nggak sih, hanya anak anak kedua pertama juga. sih. Bener, maksudnya ya rata-rata yang memang punya kewajiban untuk biayain adiknya mungkin. Betul, atau kakaknya juga bisa. Benar. Ini ada yang kelima ya, yang terakhir itu Oke. ada club sandwich generation. Kalau yang ini itu mereka mengharuskan seseorang menanggung kebutuhan hidup dari generasi yang lebih banyak kayak gitu ya. Jadi nggak cuma tadi kayak mungkin orang tua dan saudara aja, mungkin ini
lebih terpaku kepada banyak hal gitu. Jadi Oke. kayak dia bisa biayain orang tua, anak, kakek atau neneknya kalau misalnya memang masih hidup atau bahkan cucu gitu ya. Jadi emang lebih kompleks ya gitu. Untuk artikel ini teman-teman boleh baca di IDN Times, nanti boleh info lengkapnya dicek di sana aja gitu. Iya, sekarang kita akan membahas tumbuh kembang anak-anak sandwich generation. Yes. Tentunya kita akan bahas dengan pakarnya dong. Benar dong, karena kita tidak mumpuni ya dalam bidangnya. Betul, beliau ini adalah pakar psikologi dan juga sudah cukup terkenal di Indonesia. Gitu. Yes. Langsung aja kita undang kali ya di tengah-tengah Boleh. kita. Ini dia, Kakak Muhammad Iqbal, PhD. Oke, boleh tepuk tangan dulu first please. Oke, Kak Iqbal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini biar enak panggilnya apa nih biasanya? Terserah aja deh. Bang, Bapak, Bang, Om. Bapak, gitu. Bebas. Gimana nih kira-kira kita panggil apa Gimana nih? kira-kira? Kak, Pak. Ya, terserah aja. Oke. Lebih akrab Bang kali ya. Bang aja, boleh, gitu, boleh. biar lebih anak muda gitu. Boleh. Jadi Bang Iqbal nggak apa-apa nih ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke Bang Iqbal, kita ada beberapa pertanyaan. Iya. Sebelumnya tanpa disadari Bang Iqbal juga pasti pernah dong berinteraksi dengan beberapa individu sandwich generation atau mungkin Bang Iqbal sendiri pernah jadi bagian dari Iya. generasi tersebut. Gimana tuh? Ya memang sekarang termasuk saya generasi Oke. sandwich generation ya, dimana ketika kita sudah mulai masuk usia 40, kemudian orang tua kita sudah pensiun, ini memerlukan sebuah keseimbangan hidup. Ini mau nggak mau membuat kita akhirnya bekerja keras, mau nggak mau kita harus menanggung beban keluarga, anak sekolah, kemudian orang tua juga harus dirawat, mertua juga mungkin juga harus mendapat perhatian, sehingga memang beban hidup ini menjadi salah satu concern saat ini. Yang ini tentu saja berdampak kalau kita tidak seimbang, kalau kita nggak sehat, itu berdampak kepada kesehatan mental kita. Betul. Mental health lagi. Iya, Lagi-lagi mental health. ya. Balik lagi ke mental Betul. health Concern ya. juga ya. Bang. Kadang-kadang Ini kan kita sering- sibuk sama orang tua kita, tapi mertua kita nggak diperhatikan, ini Iya, nggak boleh betul. juga. Bener-bener. Iya. Yang paling berat itu kalau punya kampungnya beda. Oh gitu ya, emang Yang LDR satu sama orang tua. Jawa, yang satu Sumatera, pas lebaran bingung. Oh, benar. Sementara yang satu pengen pulang orang tuanya gitu ya. Ini juga menjadi kebijaksanaan, kematangan emosi. Ini menjadi hal yang penting. Makanya bagi generasi muda ingin menikah, aspek-aspek ini harus menjadi pertimbangan. Betul. Oke Bang Iqbal, ini udah mulai dibahas-bahas nih soal aspek-aspek yang perlu ya gitu. Tapi Iya. sebelumnya nih Bang, kita kan memang di sini ada ngobrol-ngobrol sama Bang Iqbal ini karena kita dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda nih Bang Oh, ya. oke. Gitu. Jadi kita pastinya mau bahas pemuda-pemuda di era saat ini gitu. Yang Betul. mana seperti tadi sudah dijelaskan ada beberapa kasus terkait sandwich generation ini khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Betul. Nah, menurut pendapat Bang Iqbal nih, apa dampak baik dan buruknya untuk tumbuh kembang si individu sendiri gitu? Ya, saya kira di satu sisi kan seorang nahkoda yang ulung itu terbentuk dari ombak yang besar. Yes, Oke. benar. Tidak mungkin dia terbentuk dari ombak yang kecil. Betul. Orang yang pernah kena badai, maka dia akan terbiasa dengan hujan rintik-rintik. Harusnya inilah menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini. Apapun kesulitan hidup, apapun tantangan hidup, ya itu bagian dari cara Tuhan membentuk kita supaya Betul. membuat kita lebih kuat. Yes. Orang yang pernah kena COVID misalnya, biasanya dia akan lebih kuat dengan virus-virus yang lain daripada yang selama sekali belum pernah kena. Kira-kira gitu. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman sekalian di sini. Ini masih di awal loh, tapi kata-katanya kok kayaknya semuanya terserap Kayak ngena semua ya. semua ya. Untuk kalangan kita ini ya. Welcome Sandwich Generation di pakarnya gitu. Iya. Memang kita tidak salah menggunakan pakarnya ya. Baik, pokoknya. Oke. Oke, karena memangnya di negara ini juga kita ada beberapa anak di bawah umur pun sudah mulai berusaha membantu keluarganya. Iya. Mungkin karena kebutuhan ekonomi juga yang tadi Bang Iqbal bilang ya, Betul. kebutuhan ekonomi jadi terpaksa ikut turun tangan jika memang ada dampak buruknya nih Bang Iqbal. Iya. Kira-kira solusinya apa ya untuk anak di bawah umur seperti itu? Ya, saya kira tugas orang tua itu mendidik anak itu apa? Menyiapkan hidup tanpa orang tua. Karena biasanya dari segi usia itu orang tua lebih meninggal lebih dahulu. Oke. Walaupun takdirnya belum tentu. Betul. Untuk itu paradigma orang tua dalam mendidik anak itu apa? Menyiapkan anaknya hidup tanpa dirinya. Persiapkan anak
Iya, terkadang orang tua ini kan individualis ya. Ini nggak boleh kenalan sama kakeknya, nggak boleh sama bibinya. Oke. Dikekepin terus. Begitu orang tuanya wafat, anaknya bunuh Nggak kenal diri. siapa-siapa. Anaknya kena Benar, narkoba. sebatang kara. Karena tidak punya kematangan. Untuk itu, cara mendidik anak yang terbaik itu adalah perlu sekampung kalau kata orang Afrika. Ada bukunya itu. Oh gitu. Perlu sekampung untuk mendidik seorang anak itu. Dia harus kenal pamannya, kakeknya, tantenya, sepupunya, orang kampungnya. Makanya saya kalau orang Minang tuh punya petatah petitih gitu. Anak di pangku, keponakan dijinjing, orang kampung diperhatikan, kira-kira dipatenggangkan gitu bahasanya tuh. Orang Nanti Sumatera. mungkin bisa dibaca ya teman-teman ya. Banyak ya tadi kayak ini bisa dibaca. Jadi gitu ya. hidup ini bukan hanya memikirkan diri kita, Betul. tetapi kita harus memikirkan juga saudara kita yang belum beruntung, kita bantu. Ya. Ini tantangan bagi generasi saat ini bahwa banyak sekali orang itu kan yang tidak mau bergaul, Betul. nggak mau bersosialisasi. Padahal teori sukses itu udah jelas. Apa itu? Pertemanan, Iya. koneksi. Betul. Social. Lalu kenapa mencari jalan yang berbeda gitu? Kira-kira begitu. Oke bang, ini kan tadi kalau kita dengar dari abang ini kan kayak orang tua itu memang harus mempersiapkan anaknya ya. Iya. Aku kayak mendengarnya tuh nangkepnya lebih ke tindakan preventif. Iya. Kalau nih bang, dia udah nggak bisa punya pilihan, dia udah Iya. sandwich generation, dia udah terlanjur masuk ke dalam masalah itu. Kira-kira solusinya apa nih bang? Kayak biar dia tetap bisa survive menghadapi keadaan yang dihadapi gitu. Ya, Kira-kira apa? saya kira berlapang dada, bekerja keras, karena tugas manusia itu 5 dalam hidup ya. Boleh. Berdoa setiap hari, dia beribadah, berdoa. Yang kedua, dia kerja keras. Oke. Yang ketiga, dia bantu orang berbuat baik. Oke. Yang kelima, dia berusaha bersedekah. Iya. Dan yang terakhir adalah dia berserah diri. Berserah diri, baik. Jadi setelah berdoa, bekerja, dia tetap harus berserah gitu. Ya, Itu. benar. Jangan di awal-awal udah pasrah aja. Oh jangan dong. Jangan. Karena ada Tetap banyak berusaha. cerita saya ya, ketika saya kuliah dulu semester 5, pembimbing saya meninggal. Lagi serangan jantung naik mobil. Sementara kan saya jadi asisten profesor di sana, di luar negeri, di salah satu kampus. Lalu saya bingung gimana ya. Saya bilang ke istri saya, siap-siap deh kita nggak gagal nih pulang. Tiba-tiba saya nulis di koran di Jawa Pos, dan tulisan saya itu dibaca waktu itu seorang pejabat kita. Lalu saya dipanggil, dan gara-gara tulisan itu saya dapat beasiswa. Artinya apa? Kalau kita mau berusaha, berdoa, aja jalannya. Tuhan akan berikan jalan. Boleh tepuk tangan lagi. Ini tadi kita ada pengalaman menarik dari Kak Angga dan Bang Iqbal juga ya, memang luar Sangat biasa inspiratif ya Iya, buat benar, kita-kita yang masih apa nih ya? Masih berjuang gitu. di dalam Seandainya hidup. waktu itu saya bilang udah kita pulang aja, enggak, saya pikir tenang, visa masih ada 3 bulan, kita Oke. survive dulu. Selama Ternyata 3 ada bulan jalan. survive, benar Bang. Oke, setelah dengar cerita menarik dari Bang Iqbal juga, aku balik lagi nih ke Kak Angga ya. Tadi kan udah nanya ini ke Bang Iqbal, dampak baik buruknya apa sih untuk sandwich generation? Nah, kalau Kak Angga sendiri yang sudah ada di posisi sandwich generation, apa sih dampak baik buruk yang Kakak rasakan? Boleh coba di-share juga. Balik lagi nih kan memang sudah tradisi ya, tradisi dimana kita orang tua, ya aku pun memang diterapkan seperti itu. Misalnya kakakku udah kerja, kakakku ngasih bantu aku, ketika kakak udah kuliah dia bantu aku. Jadi kayak memang sudah terbiasa. Kalau dampak baiknya ya kita jadi lebih care gitu loh sama keluarga. Ya, that's the most important thing for me in life, it's family. The Family first, oke. Yeah. So, ya udah titik di mana saya ngerasa kalau berkah itu muncul dari keluarga atau orang-orang terdekat itu karena pengalaman saya pribadi juga gitu loh. Setelah misalnya nih, ini memang udah hukum alam sih kayaknya ya. Apa yang kita beri itu Pasti yang itu juga yang kita terima. Iya, betul banget. Jadi ya alhamdulillah karena berkat usaha, berkat fight-nya aku untuk keluarga itu bisa menghasilkan sesuatu lagi yang lebih besar gitu. Karena doa orang tua itu adalah segalanya. Betul. Benar-benar. Yes. Nggak jauh beda kayak yang dibilang Bang Iqbal ya. Iya, Doa iya, yang iya. pertama ya gitu. Boleh Orang tepuk Minang, tangan. sama-sama. Oke Kak Angga, tadi itu kan tadi dampak baiknya ya Kak Angga ya. Iya, Untuk buruknya? dampak buruknya mungkin apa nih kira-kira yang Kakak rasain? Mungkin kebetulan ada pakar kita gitu, siapa tahu bisa dicoba. Bisa bahas gitu, dikonsultasikan, benar, dikupas lebih dalam. sharing kita. Benar. Gini, jadi curhat dong. Jangan sedih dong. Sorry, gue jadi Katakan Emotion dulu. gitu. It's okay. Boleh tisunya mungkin teman. nggak apa-apa. Jadi gini dok, bang gitu. Saya punya keluarga gitu, adik kakak gitu semua. Kenapa ketika salah satu sudah menikah gitu, itu jadi ke saya semua gitu. Oh iya. Why? Apa aku harus nikah juga gitu? Iya. Tapi aku nggak mau kayak gitu karena aku memang tinggal sama orang tua gitu. Aku juga nggak bisa ninggalin mama aku. Iya, iya.
Ya itu sih. Nah, ini menarik. Tapi sebenarnya secara psikologis Jadi merah. harusnya Mas siapa? Enggak. Mas Angga bersyukur Oh ya. karena keluarga yang lain tidak punya kesempatan untuk berbakti lebih besar. Kan pahalanya di situ justru. Jadi menurut saya ini kan soal paradigma ya. Dalam hidup ini kalau air nih, 1 sendok garam kita masukin ke air, asin nggak airnya? Asin dong, karena 1 sendok garam ke dalam air gelas ini. Tapi 1 sendok garam dibuang ke danau Toba, apakah danau Tobanya asin? Enggak, karena danaunya luas. Jadi sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah dan beban yang besar, apakah hati kita luas? Betul. Kalau kita berlapang dada, ikhlas menerima ini sebagai dari Ikhlas, insya Allah ikhlas. maka itu tidak ada yang berat. Benar. Gitu dalam hidup ini. Maka kita harus paham bahwa sebenarnya semakin beban kita berat, maka kita akan semakin kuat. Betul. Itu paradigmanya. Yang tadi Benar ya. Bang Iqbal bilang ya, godaan yang ombak yang semakin besar, kalau kita kena rintik-rintik pasti Udah biasa. Udah ya. biasa Udah aja. nggak kerasa lagi gitu. Kayak Jadi gitu. kayaknya emang pengalaman Kak Angga ini pun sepertinya sudah banyak ya lika-likunya gitu. Jadi mungkin ketika hal-hal yang kecil itu buat Kak Angga sebenarnya nggak berasa lagi Betul. gitu. Tapi pasti ada sisi emosional yang akan tersentuh gitu ya. Makanya mungkin di sesi Betul. Justru ini nanti kalau Mas Angga ini orang tuanya udah nggak ada, baru kehilangan. Baru Oh, kehilangan. iya betul. padahal sebenarnya itulah nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Berbagi, Orang tua kalau orang udah tua. meninggal udah putus. Iya, Rezeki juga. dong. betul. Amit ya. Doanya Pasti ya. kita kan usaha Kan kamu udah pasti sampai usaha dilihat terus. dong, iya. 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 Kamu sampai di tahap ini pasti kan usaha banyak banget ya Kak ya Iya, gitu. betul. Duh, jadi melo nih. Aduh, Jadi melo ya ampun. seru banget ya pembahasan Bener. hari ini. Ini tuh dari Sampai roller coaster banget ya. Tadi Roller kita coaster ya? dapat ilmunya, tiba-tiba di akhir ada yang nangis kan kita bingung ya Kak Ella ya. Tapi Sampai kayak aku tuh pengen curhat juga dong. Iya. beda sesi lagi Beda dong. Beda dong. Tahu. Oke. Gitu ya. Baik, nggak kerasa nih kalau ngobrol-ngobrol kayak gini. Ternyata kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Di segmen kali ini kita udah nggak perlu nangis-nangis lagi. Gak perlu dong. Nggak perlu Tadi sedih-sedih aja lagi cukup ya. Kak Angga jangan sedih-sedih lagi loh ya. Nggak apa-apa. Kita mau happy-happy nih abis ini ya Kak. Iya, karena Dari stres tuh nangis nih nggak apa-apa lah. It's Jadi okay. lebih tenang It's sih okay. karena udah It's cerita. okay. Apalagi ceritanya sama pakarnya. Iya. Wah, bener. Ya kan? Nggak Baik. salah Asal dong, cerita. Bener. Ya kan? jadi pengen cerita juga. Nanti dong, nanti kita buat Backstage sesi moment lain. ya. Backstage moment kita ya nanti ya. Oke, kali ini kita akan ada games nih Kak Angga dan Bang Iqbal. Wow. Untuk peraturannya itu mudah sekali. Oke, gimana tuh? Kira-kira coba boleh dong? Jadi akan ada 2 tim. Yes. Aku akan bersama Bang Iqbal di sini Oke. dan kamu Will akan sama Kak Angga. Kak Angga, oke. Cara mainnya adalah rekan aku ini akan memberikan clue dan menggambarkan clue tersebut. Oke. Tim mana yang duluan nebak itu yang akan mendapatkan poin dan poin yang banyak tentunya dia yang akan menang. Oke, berarti tanpa berlama-lama ya Bang Iqbal, Kak Angga Iya, dan iya. juga Kak Ella, langsung kita sambut rekan saya Kak Ali untuk menjadi pemberi clue games kali ini. Boleh tepuk tangannya? Makasih, Mak. Suka Oke, ngomong emang ya Kak Ali. Ya Terima kasih. Oke, hari ini kita bakal Sampai jatuh. apanya Pak. jatuh? Suka Kenapa tadi ngomong. nggak bawa ini? Jatuhnya dari mana ya? Lagi sulap apa gimana Kak? Sulap ya? Bercanda Oke. dong. Oke, jadi hari ini kita bakal main games ya. Yes. Gamesnya itu tadi udah tahu ya, udah dijelasin sama Kak Ella sama Will. Sebentar juga. deh, kok kayak Pak Tarno ya rambutnya di Jangan dong. Bim salah, Bim jadi Boleh? apa? Bim salah, Bim jadi. Oke, Sekarang kan lagi musim yang jadul-jadul gitu. Jadul Iya. ya. Vintage ya. Lagi cosplay nih soalnya. Oke, jadi gamesnya tadi udah dijelasin sama Sudah, Will sama juga Kak Ella. Ella. Jadi saya Oke. bakal menulis gambar dan bakal disambung menjadi kata. Oke. Oke. Udah dibagi 2 grup ya. Oke. Oke, kita mulai ya gamesnya. Let's Kita go. harus Jadi bisa nih, untuk Bang Iqbal. pertanyaan pertama, Soalnya aku agak-agak. Kita tim Rala Lili ya? kalian harus tebak gambar yang jelek ini. Oh my god. Gak ada yang jelek, abstrak pun bagus kalau di sini. Oh, abstrak Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan tapi boleh lebih kecil lagi aja nggak? Kurang kecil soalnya. Kurang besar? Enggak apa-apa. Lanjut. Eh, Oh, banget. ada lopek. Ya, Oke. siapa paling cepat bisa menjawab? Apa ya Bang Iqbal? Ini gambarnya luar biasa bagus ya. Lo Oke, sampai ini taruhlah Saking bagusnya kayak saya kayak samar-samar. rupiah. Kayak Fata Morgana.
Harga pas. Yes. Grup B betul. Kita tim kali ini dong. Grup B ya. Jadi sini ada harga ditambah P ditambah kartu as. Oke. Lanjut ke kuis kedua. Ayo dong Bang Iqbal Kaela, ayo dong. Ayo dong Bang Iqbal. Kurang besar ya Pak Iqbal ya? Aku Pandai. Jago emang kita. Ini ada. aku nggak Baca pandai nggak ini? Tahu begini nggak, Pak? loh. Apa ini? Kayaknya kalau nanti harus dijelasin nggak sih, takut ngarang. Jangan bingung, jangan bingung. Kayak mana? Kudu nyontek dulu. Aku udah nyontek dulu, baik silakan. Apa itu? Jangan ditanya lah Bang, kalau ditanya nanti ketahuan. Oke. Oke. Terus. Wah parah nih. Nah, Saya nggak tahu. aku nggak tahu. Apa nih kira-kira Bang Iqbal? Kayak poci ya? Apa cuma sih? Iya benar. Poci. Oke. Kacang polong. Baru mau ditulis clue-nya. Oke betul, grup B lagi. Belum selesai. Oh, saya Kaca. dikasih. Baca pakai apa? Jambol. Pandai akunya. Tadi baru mau dikasih clue L di sini. Oke. Kayaknya udah kode nih. Oke, Enggak. grup B lagi berarti yang menang ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke 3. 3. Ada berapa pertanyaan sih kali? Berarti kalau misalnya satu pertanyaan lagi grup B yang menang berarti Kita kemana? Udah kita pasti nanya pemenangnya. yang mana. Oke, Tapi kita sekarang coba dulu. saya akan gambar. Kita coba dulu Bang Iqbal. Kita tidak boleh menyerah. Ayo Bang Iqbal Apa tunjukkan ya? kemampuan abang, ayo Bang. Oke. Ya. Kak. Kak. What is that? Bodoh kamu. What is that? Apa itu? Kak. Gambar apa itu? Ini lebih susah ya daripada materi kita hari ini. Kak. Ya udah, nggak boleh dikasih burung-burung. Kak. Burungnya pun kayak gitu ya Kak. Ya. Kak. Ayo. Aku tahu deh kayaknya Coba kali. tanya dulu kita Kita Ya kasih udah kesempatan ya. dulu Gambar ya. grup A. Ayo dong Bang Iqbal dan Kak Ella nih parah Apa banget. nih Bang Iqbal? Ayo lah, gampang banget ya Kak. Kak. ternyata. Huruf Udah K. Kamar serumah. Ke. Ayo lah Kak Ella, ajaklah Bang Iqbal. Ya, kita hitung bareng-bareng. Kak. 1. 3, Oh 3. 2. 2, 1. Satu. Tenot. Ya, grup B, ya. Kawan serumah. Ya, betul. Oh itu awan. Awan. Kayak Ada kayak burungnya. gitu Bang Tadi udah Iqbal. dijelaskan gambar Ada yang jelek burungnya. ini. Mana ada awan begitu? Mana ada awan Makanya begitu? dikasih dulu. Gambar anak SD. Dikasih dulu. Ada burungnya begini. Mana ada burung begitu? Oke, jadi Dia untuk punya games ini dimenangkan oleh grup B. Angga dengan yang tidak. Tepuk tangan dulu. Behave lupa. Thank you so much Thank you, Kali. Son. Seru banget ya meskipun gambarnya bagus banget ya. Bagus Kayak sekali ya. Sampai tidak terlihat deh oleh mataku. Bener-bener gak apa-apa. Thank you so much Oke, Kali. terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih Kak Anda. Sukses selalu. Iya, hanya mana? Sabar. Apa? Tadi aja sebentar. Oh, ya udah. Oke, karena kita udah ngobrol juga, Betul. kemudian main game gitu ya. Sharing session. Bener. Udah ada semuanya nih kayaknya Kak Ella ya. Jadi Betul. mungkin buat teman-teman semua yang mungkin kepo atau mungkin pengen kayak sesi curhat, itu boleh banget bareng Kak Iqbal mungkin abang, sorry jadi Kak tuh kan lupa. Bang Iqbal boleh promosi sedikit tentang rumah konseling ya kalau nggak Ya, salah. baik. Oke. Terima kasih teman-teman bahwa saya owner dari Rumah Konseling. Jadi bisa dikunjungi website kami www.rumahkonselingofficial ataupun sosial media saya. Yes, benar. Muhammad Iqbal PSY di Instagram ataupun di Facebook Muhammad Iqbal. Satu lagi nanti di hype berarti ya Bang? Di Hype nanti kita Benar, sudah buat. harus ada nanti. Ah. Tenang aja, hypers bisa cek nanti infonya. Kita akan sampaikan dan juga boleh langsung kontak Bang Iqbal ya. Betul, siap. Untuk konseling soal apapun boleh karena Bang Iqbal ini pakar yang luar biasa di bidang psikologi gitu Betul. ya. Oke. Gak kerasa nih 30 menit kita berbincang. Berbincang-bincang, ketawa, nangis ya kan? Baik Semuanya banget. campur aduk pokoknya Benar, di sini benar, ya. benar, benar.
Pokoknya kita mau terima kasih banyak juga kepada Kak Angga, Bang Iqbal yang sudah Thank you so hadir much. berkenan di sini untuk berbagi waktunya untuk sharing-sharing kisah-kisah inspiratif Benar, kalian benar. di sini. Semoga kita sehat selalu dan semakin sukses tentunya ke Amin, depannya. amin. Mungkin sebelum kita tutup kita boleh dulu ya. Jadi kita punya kayak slogan gitu. Jadi Oke. kalau aku bilang hypers gitu, jawabnya yang ungu lebih hype gitu. Mungkin Oke. Kak Angga suaranya lebih keras, boleh coba memimpin kita semua ya. Boleh. Bang, boleh Bang kayak gini Bang. Boleh. Yang ungu kiri dulu. lebih Lebih hype hype. gitu ya. Oke. Teman-teman yang ada di studio boleh juga coba Bantu ya. Boleh dibantu dong ya. Yuk coba Kak. Bantu-bantu. Hypers yang ungu lebih hype. Terima kasih banyak. Saya Witria. Saya Ella. Kita bertemu lagi di Hype Show episode selanjutnya. Jadi jangan lewatkan Hype Show bincang-bincang. Enjoy Enjoy the the show.